Halo semuanya, aku Melia Rizkywana Putri. Saat ini aku akan membawakan pelajaran kembali, yaitu mengenai sejarah dalam hermeneutik. Bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu atau pengen mempelajarinya juga, yuk disimak video ini. Kita belajar sama-sama. Kisah para Rasul. Yang pertama, dalam beberapa hal, kisah para rasul terpisah karena alasan hermeneutis yang sangat praktis. Kitab kisah para rasul membutuhkan satu bab tersendiri. Mengapa? Karena kebanyakan orang Kristen tidak membaca kisah para rasul dengan cara yang sama seperti mereka membaca kitab Hakim-Hakim atau 2 Samuel. Yang kedua, kitab kisah para rasul bukan hanya menceritakan tentang sejarah gereja yang mula-mula, tetapi juga menetapkan suatu norma bagi gereja di segala zaman. Eksegesis kisah para rasul. Kisah para rasul adalah buku yang menarik untuk dibaca. Akan tetapi, ini sukar untuk digunakan dalam penyelidikan Alkitab secara berkelompok. Karena orang-orang membuka dan mempelajari buku ini dengan macam-macam alasan. Sehingga minat orang menyebabkan banyak terjadi hal memilih-milih sewaktu mereka membaca dan mempelajarinya. A. Kisah para rasul sebagai sejarah. Yang penting di sini adalah Lukas bukanlah seorang Yahudi. Ceritanya yang diilhamkan itu sekaligus menjadi contoh yang baik sekali tentang historiografi Helenis, semacam penulisan sejarah yang berasal dari Thucydides pada abad ke-460 sampai 400 sebelum Masehi dan berkembang selama masa Helenistis, itu pada abad ke-300 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Ini ditulis untuk mendorong dan menyenangkan dan memberi informasi, mengaitkan dengan moral atau menawarkan suatu apologetik. Langkah pertama, eksegesis kita pada apa dan mengapa harus memulai dengan apa sebelumnya bertanya mengapa. 1. Bacalah kitab kisah para rasul seluruhnya sekali atau 2 kali. Yang kedua, sewaktu Anda membaca, perhatikanlah hal-hal penting. Yang ketiga, kemudian bacalah dengan cepat dan catatlah dengan keterangan ayat dari semua pengamatan yang sebelumnya. Yang keempat, tanyakan pada diri Anda mengapa Lukas menulis kitab ini dan mengapa narasi ini dimasukkan. C. Kisah para rasul, suatu gambaran ikhtisar. Sewaktu membaca, hendaknya memperhatikan bagaimana setiap bagian menunjang gerakan. Uraikan setiap bagian, baik mengenai isinya maupun sumbangannya kepada gerak maju itu. Beberapa contoh yaitu Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 6 ayat 7, suatu gambaran mengenai gereja mula-mula di Yerusalem, dan yang kedua Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai 9 ayat 31, suatu gambaran mengenai perluasan geografi yang mula-mula. D. Maksud Lukas. Dalam hal ini, kita tidak hanya berkukung kepada apa yang dilakukan oleh Lukas, akan tetapi kepada apa yang tidak dilakukan Lukas juga. Yang pertama, kunci untuk memahami kisah para rasul terletak dalam perhatian Lukas terhadap gerakan Injil ini yang diatur oleh Roh Kudus. Yang kedua, perhatikan kepada gerakan ini diperkuat lagi oleh apa yang tidak diberitahukan Lukas kepada kita. A. Ia tidak menaruh minat pada kehidupan yaitu biografi para rasul. B. Lukas tidak atau sedikit saja menaruh perhatian kepada organisasi atau pemerintahan gereja. C. Tidak ada berita mengenai perluasan geografi lainnya kecuali dalam satu garis lurus dari Yerusalem ke Roma. Ketiga, agaknya minat Lukas juga bukan kepada pembakuan segala hal, menjadikan segala sesuatu seragam. Keempat, meskipun demikian, kita percaya bahwa sebagian besar kitab kisah para rasul itu dimaksudkan oleh Lukas sebagai satu contoh. Contoh-contoh eksegesis. Yang pertama, narasi. Kisah para rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kisah para rasul ini memberikan gambaran mengenai kehidupan jemaat yang mula-mula dan perluasannya di dalam kota Yerusalem. Fakta-fakta yang penting dari narasi ini, pertama, orang-orang Helenis
Yang kedua, orang-orang Helenis kembali ke Yerusalem. Yang ketiga, tunjangan harian. Yang keempat, narasi Stefanus terdapat di Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Yang kelima, ketujuh orang. Yang kedua, narasi di Kisah Rasul 8 ayat 5 sampai 25. Di dalam narasi ini, kita mendapat cerita yang sebenarnya mengenai penyebaran awal yang diketahui gereja mula-mula. Ceritanya mengenai pelayanan awal Filipus di Samaria terdapat di Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 7. Yang kedua, Simon seorang terkenal sihirnya menjadi percaya terdapat di Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Ketiga, orang-orang Samaria menerima Roh Kudus terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Yang keempat, Simon ingin menjadi orang menerima kuasa. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 19. Yang kelima, Petrus menegur Simon. Kisah Para Rasul 8 ayat 20 sampai 23. Lukas menyusun narasi ini menunjukkan dengan jelas bahwa ada dua kepentingan menonjol: pertobatan orang Samaria dan perkara Simon. Baiklah, kita lanjut. Sudut pandang Lukas mengenai kenapa dia tertarik untuk memaparkan narasi ini. Yang pertama, ada dua hal yang kelihatan penting baginya tentang pertobatan seorang Samaria. A. Misi ke Samaria merupakan perluasan Injil pertama secara geografis. Dilakukan oleh salah satu dari ketujuh orang itu, seorang Helenis terlepas sama sekali dari rencana atau program para rasul di Yerusalem. Yang B, meskipun demikian, penting bagi para pembaca kitab Lukas untuk mengetahui bahwa misi itu disetujui secara ilahi dan rasuli, seperti yang dibuktikan karunia roh yang tidak diberikan sebelum para rasul menumpangkan tangan mereka. Yang kedua, peranan Simon dalam narasi ini. Banyak bukti eksternal yang menyatakan bahwa Simon menjadi terkenal sebagai seorang penentang orang-orang Kristen yang mula-mula. Karena itu, Lukas barangkali mencantumkan hal-hal ini untuk menerangkan renggangannya hubungan Simon dan umat Kristen, dan untuk menunjukkan pembaca bahwa Simon tidak mendapatkan restu ilahi atau rasuli. Lukas sebenarnya mengatakan sikap negatif terhadap Simon, karena bertobat Simon berdasarkan mukjizat yang dilihatnya, bukan karena percaya akan Tuhan. Ini ditunjukkan dalam perkataan Petrus yang mencerminkan pendapat Lukas sendiri mengenai kekristenan Simon, yaitu palsu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hermeneutik Kisah Para Rasul. Ada beberapa saran untuk menolong dalam memahami hermeneutik Kisah Para Rasul ini. Yang pertama, beberapa prinsip umum. Pada umumnya, doktrin yang dialami dari Alkitab dikelompokkan dalam 3 kategori. Pertama, teologi Kristen, apa yang dipercayai umat Kristen. Yang kedua, etika Kristen, bagaimana orang Kristen harus hidup dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Yang ketiga, pengalaman dan praktik kekristenan, apa yang dilakukan orang Kristen sebagai orang yang rohani atau beragama. Kedua, beberapa prinsip khusus. Dengan mengingat berbagai prinsip umum, ada beberapa saran mengenai hermeneutik. Contoh Alkitabiah. Pertama, barangkali tidak pernah benar menggunakan analogi berdasarkan contoh Alkitabiah, seperti memberi wewenang Alkitabiah untuk tindakan-tindakan masa kini. Yang kedua, walaupun mungkin itu bukan tujuan utama penulis, narasi-narasi Alkitabiah ternilai sebagai ilustrasi dan kadang-kadang sebagai pola. Yang ketiga, dalam soal-soal pengalaman Kristen dan bahkan lebih lagi dalam praktik kekristenan, contoh-contoh Alkitab kadang-kadang dapat dipandang sebagai pola yang dapat diulang, walaupun itu dipandang sebagai bersifat normatif. Sekian dari aku, dan semoga kalian menikmati dan kalian suka sama apa yang aku sampaikan pada hari ini. Terima kasih semuanya. Shalom. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe YouTube aku. Terima kasih.